Masalahnya kan TPS itu tempat terbuka, satu. Dan kedua, penghitungan itu terbuka untuk umum. Ya. Karena tidak boleh juga melepas asas bebasnya umum dan bebasnya itu kan. Sehingga kemudian harus terbuka tempatnya, bisa disaksikan dan masyarakat bisa melihat. Makin dekat hari pemilihan, makin sibuk penyelenggara pemilihan. Seperti apa pengawasan dalam pilkada di masa pandemi ini, kita akan berbincang dengan Bung Rahmat Bagja, Komisioner Bawaslu RI, yang alhamdulillah mau bersedia datang ke sini di podcast Lantai 4 Hargo Channel. Ya, selamat datang di podcast Lantai 4. Terima kasih Kak. Ya, bagaimana? Tiba-tiba. Undangannya tiba-tiba. Jadi saya harus gangguin Bawaslu. Saya bilang Bung Bagja harus ke sini. Siap. Ya, saya tahu ini sibuk tapi masih sempat meluangkan waktu ke sini. Dan apakah Gorontalo itu istimewa ya? Karena kemarin Pak Abhan baru ke sini, sekarang Bung Bagja ke sini. Gorontalo Ya. Istimewa. Awal pada saat 4 September Gorontalo yang paling istimewa. Iya. Karena ada konser dangdut pada saat pendaftaran. Bupati. Iya. Akhirnya karena kasusnya Pak Watu kemarin. Salah satu yang sama teman-teman LSM juga dijadikan contoh keramaian bahwa pilkada ini akan bermasalah ke depan. Akhirnya rapat umum dihilangkan. Rapat umum sebenarnya ya kan itu belum masuk kampanye. Iya. Belum masuk kampanye. Jadi metodenya pun belum ada sebenarnya. Jadi yang bermasalah itu kalau kita buka nih dalemannya nih. Iya. Bermasalah itu siapa bertindak apa pada saat itu. Itu yang jadi permasalahan. Ini kewenangannya Bawaslu, ini kewenangannya polisi. Nah itu kadang-kadang di lapangan saling lempar-lemparan. Nggak mungkin juga Bawaslu itu membubarkan massa yang begitu banyak. Ya itu sama dengan kita menantang massa dan kemudian paling-paling kita bisa melalui kepolisian. Namun permasalahannya ketika di kabar yang kami terima bahwa acara itu sudah dapat izin dari kepolisian. Izin itu. Nah ini juga jadi permasalahan penting. Jadi waduh. Tapi kan kita nggak boleh salah-salahan. Akhirnya dengan banyak kejadian di masa pendaftaran, kami inisiatif mengumpulkan seluruh stakeholder yang ada, kepolisian, kemudian Kemendagri, Satgas Covid, KPU, bahkan TNI, itu untuk saling rembuk. Ini bagaimana tanggal 23? Tanggal 23, tidak akan ada keramaian, nggak mungkin. Orang menerima yang informasi, pendaftaran. Ya, yang 4 kan sudah close ini, sudah agak bermasalah nih penanganannya. Tanggal 23 pada penetapan pasangan calon jangan sampai kejadian lagi. Siapa tahu karena gembiranya kemudian buat panggung lagi, buat ini lagi. Nah oleh sebab itu kita rapat 2 kali, teman-teman juga hadir ya, KPU tidak hadir pada saat itu. Nggak tahu kenapa. Tapi inisiatif kita ambil dan ada tim Pokja pilkada, protokol kesehatan untuk pilkada. Ya. Nah, Pokja inilah yang kami berundingan juga dengan pimpinan Bawaslu. Ini siapa yang ngambil, yang leading sektornya siapa? Bawaslu kah, polisi kah, atau Satgas? Atau Satgas. Saya dan beberapa berkesimpulan kalau dibiarkan Bawaslu tetap dapat ditanya. Walaupun kemudian teman-teman kepolisian yang melakukan leading sektor, tiba-tiba ada masalah tetap Bawaslu yang jadi. Ya sudah, Bawaslu yang leading sektornya. Jadi kalau ada apa-apa Bawaslu yang bisa bertanggung jawab. Jadi kenapa ini bisa ditanya? Kenapa ini bermasalah? Karena polisinya nggak jalan. Kenapa ini bermasalah? Satgas Covid-nya juga tidak jalan. Bisa seperti itu nanti keterangannya. Jadi kami ambil resiko untuk jadi leading sektor untuk pada saat pilkada untuk protokol COVID-19. Akhirnya PKPU pun berubah. Di PKPU 13 itu rapat umum ditiadakan, nggak jelas. Masih boleh, masih tidak. Nggak beranggapan ini kalau dikasih kebolehan itu ya selesai lah. Iya, waktu Pak Firyan kesini itu kan saya sempat pertanyakan itu sebelum kejadian itu. Saya sempat pertanyakan apakah rapat umum ini akan ditiadakan atau bagaimana.
beliau belum bisa menjawab karena memang PKPU sebelumnya masih ada itu. Nah, setelah keluar PKPU 13 maka ditiadakan untuk rapat umum. Tapi kalau saya melihat di Gorontalo ini itu ya pada memang patuh protokol kesehatan. Seperti rapat umum memang benar-benar tidak dilaksanakan di sini. Kalau di daerah tetangga itu rapat umum, jadi alasannya bahwa itu pertemuan terbatas, tapi ternyata masanya lebih banyak, di atas 50 orang. Ya, kalau melihat itu bagaimana di daerah-daerah lain? Di beberapa daerah kejadian karena satu kita sudah mengatur. Yang menurut PKPU nomor 13 yang membubarkan itu Bawaslu atas rekomendasi Bawaslu kepada teman kepolisian. Karena menurut Perpres nomor 6 tahun 2020 yang di depan itu teman-teman kepolisian. Iya. Kami ini nggak punya pasukan sebanyak kekuatan itu dan nggak bisa dilatih untuk iya, menanggulangi kerumunan massa seperti itu. Jadi diserahkanlah sesuatu pada ahlinya, ya ahlinya teman-teman kepolisian. Nah, pada saat pembahasan di Pokja, jelas teman-teman kepolisian menyatakan bahwa pola penanganan pembubaran massanya sama dengan pembubaran unjuk rasa. Nah, kami tapi punya pesan, Pak Polisi, kalau sampai ini massa ini besar baru kita bubarkan, percuma. Karena COVID-nya sudah menyebar. Iya. Jadi diusahakan Harusnya dicegah dari awal. Dari awal, pada saat yang kecil-kecil itu yang datang kumpul 5-10 orang, nah itu boleh kita bubarkan bekerjasama dengan Panwas Kelurahan dan Panwas Kecamatan beserta teman-teman yang ada di Polsek. Nah, berarti kan harus ada rentang kendali dari Polres ke Polsek dan juga teman-teman Babinsa, teman-teman yang TNI juga dikerahkan pada saat ini. Dan sekarang juga pada saat Satgas Covid teman-teman dikerahkan. Oleh sebab itu penting untuk membuarkan massa itu kepolisian harus akhirnya muncul di RDP kali ini. Iya. Muncul lagi bahwa ini harus ditekan. Iya, kita tekankan, tapi kan Bawaslu tidak bisa punya pasukan sebesar itu. Seperti kepolisian. Iya. Ya. Jadi dia serahkan pada teman kepolisian dan TNI dan Satgas Covid. Nah, yang diawasi itu apakah hanya kerumunannya atau mungkin misalnya ada peserta kampanye yang tidak menggunakan masker, ya tidak menjalankan protokol kesehatan ini, masker, mencuci tangan dan sebagainya. Dari 10 hari pertama sampai 10 hari ke-5 sekarang, salah satunya adalah penggunaan masker. Misalnya di Medan, ada yang tidak pakai masker, kita ingatkan. Salah nggak pakai masker, pulang atau kita bubarkan, pilihannya kan itu. Akhirnya dibagikanlah masker. Nah, ini juga salah satu pola penting. Pasti teman-teman kamu katakan pola penting untuk menanggulangi penyebaran COVID dengan pemakaian masker. Tapi menurut saya harus kemudian dimulai dari awalnya dan kemudian di akhir kita suruh pakai masker, sama aja nanti sudah terlanjur menyebar. Apalagi KPU itu kan punya tekad bahwa penyelenggara pemilu itu akan menjadi agen perlawanan terhadap COVID. Nah, mereka sangat optimis bahwa di hari H itu semua menjalankan protokol kesehatan. Kemudian mereka mempertontonkan bahwa inilah pilkada, tidak ada klaster pilkada. Tapi yang menarik, ada yang menarik lagi di teman-teman KPU. Iya. Yang datanya tidak disampaikan oleh teman-teman KPU. Yang apanya? Data bahwa teman-teman PPK di daerah Boyolali itu menolak untuk dites web. Padahal kan mereka agen. Agen perlawanan. Perlawanan itu tidak dibuka data itu oleh KPU. Iya. Kami pada saat itu terjadi pola penyebaran COVID-nya pada saat pemutakhiran data pemilih. Jadi ada sekitar 179 atau 197 Panwas Kelurahan dan Panwas Kecamatan di Boyolali itu positif COVID-19. Wah. Nah, kemudian kan kita swab kan mereka harus mau, kalau enggak ya sudah jadi bermasalah nanti. Nah, swab sekarang alhamdulillah sudah sembuh pulih semua. Yang menarik data itu, teman-teman PPK tidak ada satupun yang katanya yang positif COVID-19. Berarti kan tidak satupun yang di COVID, yang di swab. Iya, karena kalau Panwasnya kena, pasti ada yang kena juga. Kita mengawasi tugasnya KPU untuk memutahirkan data pemilih PPK. Katanya ada ancaman kalau ini tidak di swab,
mereka akan mundur semua. Nah itu kan tantangan tersendiri. Ini yang menurut saya jangan kemudian juga data positifnya terlalu di ini, tapi mereka ada detail-detail kecil yang harus kita ungkapkan. Itu tantangan, bahkan bagi penyelenggara sendiri itu tantangan. Mereka belum paham bahwa swab itu, bahwa positif COVID itu bukan seperti HIV kan. Iya. Wah, ini Nah, harusnya kan mereka juga memperlihatkan, ya kan katanya mempertontonkan, ya katanya agen perlawanan terhadap COVID. COVID. Tapi kalau tidak mau di swab itu, dan ini ada permasalahan ke depan, saya yakin. Misalnya KPPS, ini kami baru melantik pengawas TPS. ya. Jadi pengawas TPS itu karena pembiayaan juga sulit ya, karena akhirnya hanya di rapid. Tapi rapid ini memerlukan juga kalau reaktif, bagaimana? Ya, katanya kalau reaktif itu tidak harus diganti dengan orang lain. Akhirnya kita sediakan 2 kali dari kebutuhan. Ya. Jadi kalau reaktif langsung diganti. Di KPU kita belum dengar KPPS seperti apa. Iya, katanya begitu. Jadi kalau di KPPS itu yang reaktif langsung diganti saat itu. Tapi 2 kali kebutuhan teman-teman itu belum ada. Tapi agak sulit juga kalau 7 orang. Iya. Teman-teman itu kesulitan. Jadi di bawah itu kesulitan untuk mencari KPPS karena kan persyaratannya agak ini juga dibatasi usianya, kemudian yang komorbid itu enggak bisa gitu. Sehingga untuk mencari 7 orang saja itu agak lebih enak sama mereka. KPU. Untuk cari KPPS, kenapa mereka 17 tahun? Yang paling tidak enak itu bahwa asukan kami 25 tahun. Dan SMA sama dengan persyaratannya teman-teman Bawaslu kabupaten kota. Wah. PPK sama. Nah ini makanya, waduh ini kok nggak dipikirkan ini. Iya, waktu pembuatan undang-undang itu masa PPK bisa, kemudian Panwasnya tidak bisa. Nah, katanya ada kalau kita lihat memori Vantuliting ya pembahasan itu, pengawas itu harus lebih tua atau bijaksana daripada jadi ada pertimbangan. Itu pertimbangannya. Tapi yang terjauh juga 17 sama 25 itu jauh lah. Iya, karena 8 tahun bedanya. Ini kan masalah perekrutan KPPS terutama ya. Itu dari dulu itu sebenarnya agak kesulitan untuk mencari orang karena makanya waktu itu ketika tidak ada yang umur 25 tahun ke atas yang bersedia dan mereka SMA. Iya, dan waktu itu kita menempuhnya ya, ketika kita masih di KPU, Pak Ahmad juga masih di KPU. Jadi kita menempuh dengan cara ada surat pernyataan dari kepala desa bahwa memang di desa itu tidak ada yang memenuhi syarat. Iya. Sama. Jadi masih seperti itu. Sama seperti itu. Jadi ya ini PR juga bagi pembuat undang-undang. Iya. Jangan sampai nanti di daerah-daerah tertentu itu susah. Dan banyak ya 7. Padahal kan kami itu program awal itu namanya ada sekolah KAD, pramuka sakadiasta, pramuka dengan usia penegak ya, penegak bantara, laksana dan pandega. Berarti usianya 17 untuk bantara, 18, 19 untuk laksana. Jadi usia itu namanya pramuka sakadiasta. Ini program kami dari 2017. Program ini untuk menyasar, untuk menarik teman-teman pramuka hadir dalam TPS sebagai pengawas TPS. Kan teman-teman pramuka, teman pramuka kan ikut bantu kepolisian pada saat hari raya ini. Sekarang saatnya mereka bantu kami untuk pada saat pilkada. Ada yang mau? Ada yang mau tapi usianya 25 tahun. 25 usia tahun. 25 tahun di pramuka itu usia pembina. Tapi kan kalau pengawas lapangan itu kan cuma 1 orang ya? 1 orang. 1 orang. Pengawas TPS 1 orang. Pengawas lapangan 1 atau pengawas kelurahan atau desa namanya, dan juga kalau panwascam baru 3. Nah itu kesulitannya di situ karena usia 25 tahun, usia pembina itu masuk usia pembina bukan usia penegak lagi. Kemudian usia mahasiswa juga sudah ketuaan, bisa disebut MA nanti kan, kecuali masih S2. Kalau 1 kan ini 25 tahun berarti sudah kuliah 7 tahun nggak lulus. Iya, jadi kita kembali ke protokol kesehatan. Kalau misalnya ada pasangan calon yang mengindahkan, yang tidak, tidak menaati protokol kesehatan, itu bagaimana sanksinya dari? Sanksinya menurut PKPU 13 ini peringatan awalnya kita ingatkan secara lisan ya untuk kemudian mematuhi protokol COVID.
ada jarak, nanti waktunya kadang-kadang tergantung panwascam ya, antara 30 menit atau 15 menit ke depan, atau kalau masa begitu banyak berkumpul, nah itu diskresi itu ada di teman-teman panwascam. Muncul peringatan tertulis 1 jam kemudian, tidak 30 menit sampai 1 jam kemudian tidak akan bubarkan, pilihannya. Tidak ada sampai kemudian ketika dibubarkan bisa juga ditindaklanjuti dengan pemotongan masa kampanye. 3 hari maksimal. Kemarin kami minta 7 hari di Bawaslu, tapi disetujuin 3 hari. Termasuk di debat juga begitu? Termasuk di debat juga begitu. 3 debat. hari, tapi ya 3 hari. Iya, kalau debat itu kan ada yang pakai masker, ada yang tidak pakai masker. Apakah itu tidak diatur? Nah, seharusnya yang calonnya setiap kumpul itu pasti harus pakai masker. Ini atau kan jarak 2 meter kan? Iya. Kalau kita sudah berjarak nih, jadi nggak pakai masker nggak apa-apa. Ya. Karena ada kesulitan memakai masker ketika berbicara, misalnya pakai kacamata, pasti berkabut kacamatanya. Itu jadi persoalan. Dan juga kalau seperti ini suara agak bermasalah. Iya. Biasa orang pakai face shield. Iya. Kalau lihat debatnya Presiden Amerika antara Joe Biden lawan Trump, itu kita pakai masker dipakai ketika masuk kan. Iya. Setelah di sana dibuka. Di sini juga begitu, debatnya saat masuk pakai masker. Nanti kalau saat mau bicara, karena pertimbangannya itu suaranya biar lebih jelas. Suara dan sesak napas juga kadang-kadang. Iya. Harus Jadi sudah memikirkan apa yang harus kita jawab ini. Baru sesak napas lagi. Ya, kemudian di lapangan kan sudah mulai, ya kampanye kan sudah berjalan ya cukup lama ya. Bagaimana dengan pengawasan di lapangan? Mungkin ada hasil evaluasi bagaimana mereka menghadapi kerumunan, misalnya ketika mereka menindaki dan sebagainya. Apakah ada perlawanan dari massa itu sendiri? Bahkan bukan hanya perlawanan, bentuk intimidasi terhadap panwascam itu sudah terjadi dalam 10 hari kelimanya atau 50 hari ya dalam masa kampanye. Jadi ada panwascam di Kota Batam misalnya dipukul, kemudian ada di daerah Banyuwangi kalau tidak salah itu juga diintimidasi, padahal perempuan ini juga keterlaluan kan. Jadi kami sudah mewanti-wanti teman panwascam ketika melakukan pengawasan tidak boleh kurang dari 2 orang, karena akan jadi permasalahan hanya 1 orang nanti, itu jadi permasalahan besar ketika terjadi hal seperti ini. Dan kemudian adalah koordinasi dengan kepolisian. Yang kita sayangkan kan polisi tidak ada di sana. Ini yang harusnya kan ketika polisi mengeluarkan STTP kan mereka harus bertugas juga di situ. Itu juga persoalan teman-teman kepolisian. Muncullah kesimpulan RDP hari ini. Satunya bentuk penegasan kembali perlindungan terhadap penyelenggara pemilu. Ini perlu kita sampaikan juga kepada teman-teman pasangan calon. Mungkin di Gorontalo tidak ada, tapi kita menyiapkan dan juga menghimbau supaya tidak kemudian dilakukan keras terhadap para pengawas di lapangan, karena pengawas itu pasti melaksanakan undang-undang. Dan kemudian kalau kampanyenya baik-baik saja, toh tidak ada permasalahan, tidak ada kemudian kenapa harus jengah dengan adanya pengawas. Iya. Ini kan biasanya bisa kemudian pengawas diajak ngobrol, kemudian berdiskusi tentang apa yang boleh dan apa yang tidak. Iya, karena tugas pengawasan sekarang ini kan bertambah. Dengan adanya protokol COVID ya bertambah tugasnya. Iya. Jadi ini persoalan penting buat teman-teman pasangan calon dan tim ya, lebih khususnya tim, agar para relawan juga berhati-hati dalam melakukan kampanye, sehingga kemudian pada saat panwas misalnya yang menegur, jangan kemudian dianggap sebagai bentuk merintangi kampanye, tapi itu sebagai alarm bahwa kampanye tersebut telah melanggar aturan. Itu juga harus kalau keberatan silahkan diadukan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Kami terbuka sekali terhadap
penyelenggara di bawah ad hoc jika teman-teman mungkin keliru atau bagaimana dalam dalam melakukan tugas dan fungsinya, kami akan bersedia untuk dievaluasi untuk teman-teman panwas. Mungkin harus kita didik kembali, harus kita bina kembali, itu juga penting. Tapi kalau untuk kemudian melakukan intimidasi dan juga kekerasan terhadap pengawas, itu bukan solusi. Pidana itu. Ya, itu pidana. Pidana itu. Iya, jadi ini kan pengawas ya, Bawaslu maupun jajarannya ke bawah itu jangan sampai justru lebih sibuk mengawasi protokol COVID, kemudian sembako, money politik dan sebagainya itu terabaikan lagi karena sekarang ini kan rapat umum ditiadakan, otomatis mereka punya simpanan dong untuk ya hari H nanti, ya itu kan sudah rahasia umum. Jadi jangan sampai seperti itu, Bawaslu cuman sibuk mengawasi protokol COVID, kemudian yang lain-lain itu akan terabaikan. Itu yang kita takutkan. Iya. Itu yang kita takutkan teman-teman pengawas di bawah. Tapi harus kita ingatkan dalam setiap pelatihan kita yang teman-teman agar tetap melakukan tugas fungsi utamanya sebagai pengawas dan juga mengamati jika terjadi pelanggaran undang-undang. Iya, karena podcast ini cuma tambahan. Hanya tambahan, additional. Tugas utamanya iya. ini. Karena ini tugasnya ditambahkan ketika ada pandemi COVID. Iya. Dan ya kami sekarang dalam kasus pidana Politico sudah ada yang masuk, sudah ada yang putusan pidana, sudah ada di tingkat pertama berapa putusan? Gorontalo belum? Atau sudah ada laporan? Semoga tidak. Iya, Laporan semoga ada, tidak. temuan lagi diproses, tapi pidana angkanya lupa nih angkanya. Tapi ada sekitar 15 temuan mungkin tadi di Bonemulango misalnya. Temuan terkait pelanggaran pelanggaran undang-undang ya. Tapi apakah itu prokes atau tidak nanti harus kita cek dulu karena digabung misalnya kan antara pidana pemilihan, protokol kesehatan sama pelanggaran KSAN misalnya. Iya. Itu digabung kadang-kadang sama teman-teman. Tapi Bonemulango itu setiap pilkada pasti seru. Oh iya. Iya, yang paling seru. Jadi istilahnya dulu itu kita sering mengistilahkan kalau Bonemulango itu tender, tapi kalau Kabupaten Gorontalo atau Pohuwato itu PL. Saking serunya di Bonemulango, jadi orang pasti ada saja yang digugat. Walaupun nah terakhir sekeras kota Gorontalo. Iya. Kota Gorontalo itu KPU-nya diganti terus. Iya. Bonemulango menarik karena dua pasangan calon independen kan. Dua pasangan calon independen yang satu sebenarnya iya dari perseorangan ada dua. Kemudian yang satunya itu kan mantan bupati, pernah jadi bupati. Yang satunya kan masih petahana. Yang satunya wakil bupati. Itu. Yang satu ketua DPRD, mantan ketua DPRD. Jadi ini sebenarnya pertarungan antar bintang. Sebenarnya ini sahabat lama ini. Yang satu jadi seperti Pak Rusli Mono Arfa itu dia ketua DPRD di zamannya Pak Ismet Mile. Jadi saling tahu kartu. Makanya tapi untuk Gorontalo ini adalah pertarungan antar sahabat biasanya, sahabat dan saudara. Pernah suami istri. Di sini pernah suami istri. Zaman saya ketua KPU, suami istri mencalonkan. Gak bener itu. Kalau di penyelenggara gak boleh suami istri jadi penyelenggara. Iya, jadi masing-masing. Iya. Ya, kemudian kalau menemui kasus-kasus seperti itu kemarin, misalnya dicontohkan tadi, ada yang diintimidasi dan sebagainya, apa langkah-langkah Bawaslu? Pertama tentu kita rumuskan apakah ini bisa masuk ke pidana pemilihan atau pidana umum misalnya. Kadang-kadang kan ada yang aktornya belum ketemu dipukul kan nggak ngelihat siapa yang mukul kadang-kadang. Nah, itu apakah bisa dibawa ke pidana pemilihan? Ini taktis untuk investigasi saja. Kenapa? Karena kami tidak punya waktu seluas teman-teman polisi dalam melakukan penyidikan. Bawaslu di Undang-Undang Pemilihan itu hanya punya waktu 3+2 hari. Sedangkan teman polisi punya penyidikan 14 hari. Jadi sangat beda jauh gitu, untuk melakukan penyidikan. Dan juga teman-teman polisi harus diakukan karena dia adalah penegak hukum utama, dia punya kemampuan, pelatihan dan juga informasi yang lebih bagus daripada Bawaslu. Iya.
Karena teman-teman ini punya kendali sampai polsek yang tiap hari berkumpul dengan masalah-masalah pidana, investigasi, sama jaringan-jaringan jaringan-jaringan pelarian dan lain-lain. Itu teman-teman tahu. Nah, oleh sebab itu, apakah masuk pidana? Nah, tapi pasti kita pidanakan. Pertama pidana pemilihan ataupun pidana umum atau penganiayaan. Sudah ada yang dipidanakan? Lagi proses yang dipidanakan. Yang di lagi Batam, lagi proses. Di Boyolali masih kita tanya, di Banyuwangi itu masih belum jelas ya, tidak apa dalam waktu beberapa hari ini masih belum jelas. Kemudian ada yang kita jadi perhatian adalah di daerah Sula, Kepulauan Sula, Sula di Maluku. Jadi ada kasus penganiayaan terhadap Panwas, itu ada putusan pengadilan membebaskan. Wah. Karena dianggap bahwa Panwas itu bukan penyelenggara pemilihan. Nah ini interpretasi dari teman-teman hakim ini juga berbeda. Berarti harus dibintek dulu hakim. Ini juga PR bagi kami. Waduh, ini kalau seperti ini Panwas kita tidak dianggap sebagai penyelenggara mungkin pemilihan. Karena dianggap karena ad hoc jadi dianggap bukan penyelenggara pemilu. Mungkin saja, tapi kan itu bertentangan dengan semangatnya Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Undang-Undang 10 tahun 2016. Kan penyelenggara pemilihan sampai dengan KPPS dan sampai dengan KPPS ya. Iya. Dan pengawas TPS kalau di pilkada. Nah, itu sebab itu jadi seharusnya dianggap sebagai penyelenggara menurut undang-undang, tapi nggak tahu apa ya kenapa teman-teman hakim berpendapat seperti itu. Kita akan surati Ketua Mahkamah Agung mengenai permasalahan ini, karena jangan sampai jadi presiden dianggap bahwa Panwas kecamatan itu atau pengawas TPS atau pengawas kelurahan dan dianggap sebagai penyelenggara pemilihan. Nah, ini Bawaslu harus lebih gencar untuk sosialisasikan ini bahwa ya ini sebenarnya nggak bisa sosialisasi, undang-undangnya jelas. Orang sudah tahu, harusnya sudah tahu ya. Jadi mereka yang diberi kepercayaan untuk mengawasi. PR mungkin antara koordinasi kami dengan Mahkamah Agung. Ya. Ini yang kita lagi, padahal sering kali kita koordinasi dengan Mahkamah Agung masalah sengketa, masalah pelanggaran itu berapa kali kita undang dan juga berapa kali juga audiensi dengan Ketua Mahkamah Agung. Mungkin harus audiensi lagi nih. Karena kasus ini. Nah, dari sekian banyak laporan ya di seluruh ada 309 ya pelaksana pilkada kabupaten dan provinsi ya. Yang 300 berapa? 309 yang prokes. Itu yang protokol kesehatan. Iya. Yang melakukan pelanggaran kejadian. Oh, yang melakukan pelanggaran. Kejadian. 398 pada 10 hari kelima. Iya. Wah. Itu belum ditarik dari 10 hari ke 4, 10 hari ketiga, 10 hari kedua dan 1. Iya. Ada peningkatan di 10 hari kelima. Atau sama dengan 10 hari keempat. Peningkatan pelanggaran protokol kesehatan. Iya. Sudah ada tindakannya apa? Sudah pembubaran sama peringatan tertulis sesuai dengan PKPU nomor 13. Iya. Jadi sudah lakukan. Cuma mungkin karena ini menjelang akhir. Ini kan kalau dalam puasa ini sudah itkuminanar mungkin ya. Masa 10 hari ketiga. 10 hari ketiga. Jadi semua orang itu sudah digaspol, kalau kata orang gaspol udah nggak lihat lagi. Nah, inilah kita wanti-wanti kepada pasangan calon. Berarti kalau melihat kondisi yang ada tetap memungkinkan ada klaster pilkada. Tetap memungkinkan. Jadi walaupun penyelenggara pemilu terutama KPU-nya sangat optimis bahwa ya sangat hati-hati dan sangat optimis bahwa mereka jadi agen perlawanan terhadap COVID, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa klaster pilkada itu tetap akan ada. Kemungkinan ada kalau kita tidak menjaga ya. Berarti memang ya harus tegas. Iya. Bawaslu-nya yang tegas. Iya, kalau kita tegas, teman-teman kepolisian itu harus melaksanakan tugas yang baik juga. Nah, iya. Ini hal ini harus jadi. Tapi sudah ada kesepakatan tidak dengan kepolisian bahwa sudah, pokoknya sama. Iya. Pokoknya kan leading sector operation leading sector di Bawaslu, tapi faktanya seperti apa? Faktanya di beberapa tempat dilakukan.
Tapi ada 1-2 tempat misalnya yang tadi ya, ada beberapa daerah yang kepolisiannya tidak proaktif. concern ya terhadap masalah itu. Concernnya harusnya kalau secara mayoritas ini concern. Iya. Tapi jadi kalau pembubaran kan 40 kalau tidak salah kemarin. Jadi pembubaran kan hal terakhir yang bisa dilakukan. Jadi peringatan dulu. Peringatan dulu. Berarti ada kasus-kasus ketika diingatkan secara lisan itu dipatuhi. Iya. Ada peringatan terus dipatuhi. Ada yang kemudian tidak, ini baru dibubarkan. Itu dibubarkan. Jadi secara mayoritas polisi sudah on the track pada saat ini, mayoritas. Tapi kan ada 1-2 kemungkinan itu ada, berarti ya kemungkinan itu ada. Oleh sebab itu nanti koordinasi juga lagi dengan teman-teman kepolisian terhadap Polres mana yang kemudian tidak concern terhadap penegakan protokol COVID-19. Iya. Nah, untuk hari H itu kan waktunya diatur kan? Ya. Misalnya ada yang datang jam 7 sampai jam 8, kemudian ini upaya-upaya yang dilakukan untuk menghindari penyebaran COVID. Ya. Kemudian yang misalnya yang suhu tubuhnya di atas 37 derajat itu ada, iya. Nah, ada bagaimana? bilik khusus. Iya, ada bilik khusus. Bagaimana kalau misalnya saat itu misalnya ada yang reaktif atau apa? Walaupun tidak apa namanya? Tidak ada rapid saat itu kan? Kan tidak ada saat orang datang itu kan tidak dirapid. Tidak dirapid. Iya. Nah, ini kalau ketika ada yang reaktif kemudian dia tidak tahu bahwa dia atau positif misalnya, dia tidak tahu, dia datang suhu tubuhnya juga tidak melebihi 37 derajat. Ini kan harus tanpa gejala ya. Ya, bagaimana ini pengawasan Bawaslu bisa? Pertama, nggak mungkin kita tahu dia reaktif atau tidak. Iya. Kita hanya tahu dari suhu tubuh. Kalau dia kan bilang, saya baru tes COVID saya reaktif. Nah, ya udah, kita bisa treatment di TPS ya. Tapi kalau misalnya yang masuk kita nggak tahu apakah dia positif, apakah dia reaktif. Makanya upaya preventif pertama adalah pemakaian masker. Iya. Kedua adalah penyediaan cuci tangan ataupun hand sanitizer di setiap TPS. Kemudian juga pada saat pencoblosan itu ada entah digunakan sarung tangan atau digunakan ada sarung tangan yang sekali pakai itu. Sekali pakai ataupun alat coblos yang sekali pakai. Kemudian tintanya ditetes. Iya. Dengan KPU membuat itu. Dan itu salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, itu pengawasannya ya sepanjang dilakukan dengan SOP-nya demikian, maka teman-teman KPU setelah menjalankan tugasnya dengan baik. Iya. Untuk protokol kesehatan, kita belum berbicara nanti masalah penghitungan suara. Ya, saat perhitungan bagaimana? Iya, jadi kan yang diatur ini, yang sepanjang saya dengar selama ini ya, yang diatur itu hanya itu di TPS ketika dia datang diatur waktunya, kemudian dia harus yang di atas 37 derajat dia harus ada bilik khusus, kemudian ya ada 12 hal baru yang dijelaskan itu. Tapi saat perhitungan bagaimana? Biasanya orang itu datang mencoblos, jadi dia datang coblos, setelah itu pulang. Nanti saat perhitungan dia datang menyaksikan rame-rame hasil perhitungan. Ini yang agak rawan juga. Apakah ini sudah dipikirkan oleh KPU maupun Bawaslu? Kalau kami sesuai dengan protokol COVID ya mencegah terjadi kerumunan. Kalaupun terjadi ada jarak di antara peserta yang melihat itu. Masalahnya kan TPS itu tempat terbuka, satu. Dan kedua penghitungan itu terbuka untuk umum. Ya. Karena tidak boleh juga melepas asas bebasnya umum dan bebasnya itu kan. Sehingga kemudian harus terbuka tempatnya, bisa disaksikan dan masyarakat bisa melihat. Dan tidak ada diatur bahwa yang datang itu hanya ini, misalnya seperti debat misalnya diatur ini LO-nya cuma 4 orang yang bisa hadir, tapi kalau untuk perhitungan ini kan terbuka untuk umum. Apakah tidak diantisipasi? Diantisipasi untuk di TPS-nya, di luar TPS-nya kita nggak tahu. Iya, cuman TPS-nya yang diantisipasi, setelah itu tidak diantisipasi.
Nah, Apakah memungkinkan ada edaran lagi dari KPU atau mungkin ada edaran, ya. perubahan? Ataupun dari pengawas TPS untuk mengingatkan ke KPPS untuk mengatur, tapi nanti alasannya itu kan di luar TPS, bukan di dalam TPS. Ya, Nah, tapi itu kan jadi sama masalah. aja, tetap ya berarti Satgas COVID yang akan bertindak di situ. Betul, sama iya. polisinya. Satgas COVID dan teman-teman kepolisian juga Iya, Bawaslu. Bawaslu. Nah, kemarin pas lagi pendaftaran kan KPU bilang ini kan di KPU-nya fine sesuai dengan protokol 19. Iya di luarnya bukan urusan di KPU. Iya. Nah itu jadi persoalan. Ya di dalam mereka sesuai, cuman Betul. 2 orang, LO-nya cuma 2 orang, kemudian pasangan calon. Tapi di luar kan banyak kerumunan, setelah itu konvoy. Nah siapa yang akan bertanggung jawab dengan hal itu? Sesuai dengan itu ya pasti dengan ya Pokja pada saat ini seharusnya memikirkan itu. Yang signifikan adalah jika seperti itu maka harus ada pembubaran, kemudian pembatasan dan pembubaran. Yang penting kan umum bisa orang melihat dari jauh pun bisa, kemudian merekam pun bisa. Ya. Nah, dan tempatnya juga tidak tertutup kan, TPS itu seharusnya. Oleh sebab itu yang akan menindaklanjutinya jika terjadi kerumunan di Bawaslu dan juga ataupun Pokja penegakan protokol COVID-19 yang pada saat pilkada itu yang akan menegakkannya. Atau mungkin ini saat perhitungan harus disiarkan langsung misalnya. Biar orang bisa menyaksikan dari rumah. Sebenarnya nggak ada masalah mau disiarkan, cuma alatnya ada apa enggak. Nah, infrastrukturnya harus siap. Apalagi setiap TPS kan nggak mungkin juga. Itu juga di negara maju juga tidak seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga walaupun siaran langsung tetap akan ada kerumunan. Misalnya kita menyaksikan dari sini seperti debat itu kan ada siaran langsung, tapi ada juga kerumunan di untuk nonton bareng. Ya, bareng. apakah Bawaslu mengawasi itu juga? Iya. Yang namanya kerumunan pasti diawasi. Iya, diawasi. Iya. Yang berhubungan dengan pilkada, kecuali pilkada ini sudah selesai tahapannya. Jadi kan setelah Bawaslu mengawasi seluruh tahapan yang ada. Jadi jangan sampai juga Bawaslu lepas tangan. Ini enggak kerumunan di luar TVRI, bukan urusan kami. Nggak bisa begitu. Bawaslu harus menghubungi teman kepolisian untuk cepat membubarkan. Iya. Jadi jangan sampai berpangku tangan. Nggak boleh terjadi 4 September yang lalu, nggak boleh terjadi lagi. Iya. Itu sudah jadi jadi perhatian kami bersama. 4 September itu kejadian itu tidak boleh terulang kembali. Jangan sampai. Dan Gorontalo yang Dan memulai, Gorontalo contohnya. yang memberi contoh Gorontalo, mengundang artis, mengundang artis. Jadi ini sekarang sudah menikah. jadi ini mau ke Pohuwato, mau lihat lokasi deklarasi kemarin. Deklarasi kemarin mungkin bisa juga. Karena lapangannya besar. Kalau dilihat dari fotonya besar. Besar, iya.